Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kusumawati dan rekan saya Dwi Pujiani akan menjelaskan tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Yang pertama akan dibacakan oleh Dwi Pujiani. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi tentang hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan serta amal anggota tubuh. Next. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurna iman yaitu 1. Diyakini dalam hati, 2. Diucapkan dengan lisan. Next. Dalam Islam, ilmu dan hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam, terkandung 3 ruang lingkup yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam yang 5, yaitu tentang tata cara ibadah dan kemanfaatan bagi manusia dan alam lingkungannya. Next. Ada beberapa karakteristik orang beriman, yaitu yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, punya malu atau malu di sini maksudnya adalah malu ketika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. 4. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada dia. Baik, yang selanjutnya ada sifat orang beriman. Sifat orang beriman. Menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang mulia. Allah mensifati sifat orang-orang yang beriman sekaligus dalam 2 ayat, yaitu ayat kedua dan ketiga dari surah Al-Anfal. Allah menyebut ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Berikut adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat Allah atau ada yang mengingatkannya dengan mengatakan, bertakwalah Anda kepada Allah, maka dia adalah seorang yang mukmin. Rasa takut tersebut adalah ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya, ada tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, yang artinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akan tetapi, mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal. Di samping tetap bertawakal kepada Allah, karena mereka yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yuqimunas sholah, yang artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Banyak ayat yang menunjukkan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satu dalam ayat ini, orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholat yang hukumnya wajib maupun yang dianjurkan. Yang kelima, senang berinfak. Allah Ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun ada catatan penting, ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik yang dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Iman seseorang itu selalu dinamis, mengikuti gerak langkah kehidupan manusia itu sendiri. Maksudnya, iman seseorang akan bertambah atau berkurang, bahkan akan rusak sebab iman itu banyak dipengaruhi oleh perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, harus hati-hati terhadap hal yang dapat merusak dan meniadakan iman, yaitu yang pertama, riya, artinya perbuatan pura-pura. Menurut istilah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142, riya adalah melakukan sesuatu amal tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk cari pujian di masyarakat. Bahaya riya, hilangnya sikap kontinuitas atau keistiqomahan diri dalam melakukan suatu kegiatan karena frekuensi zikir berkurang, sehingga ketenangan dan ketentraman hidup terancam dan akhirnya jatuhlah pada perbuatan sesat. Hilangnya keikhlasan dalam melakukan perintah Allah karena merasa tidak ada orang yang memperhatikan, akhirnya malas terhadap tugas dan kewajiban. Mendapat siksa yang besar bagi orang yang lalai dari sholatnya. Yang kedua ada takabur. Takabur menurut bahasa artinya sombong atau besar membesarkan. Sifat takabur selalu menganggap mudah dan meremehkan dan menghadapi masalah tetapi gagal mudah pada kecewa. Ia menilai bahwa kegagalan itu disebabkan kesalahan orang lain. Sifat takabur tidak mau disalahkan. Bahaya takabur tidak mempercayai dan meyakini adanya hari akhir sebagai hari sebab akibat. Ia menyangka bahwa semua perbuatannya benar dan tidak berdampak apa-apa. Membenci Allah dengan diganjar masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ingkar kepada kebenaran yang datang dari Allah sebab kebenaran yang dapat diterima hanya dari dirinya. Yang ketiga ada nifak. Nifak artinya suatu sikap yang berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati. Jadi, lain di hati, lain di mulut, lain pula di hati. Di mulut mengaku beriman, sedangkan hatinya ingkar kepada Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Pujiani. Baik, ada beberapa bahaya nifak, yaitu orang munafik akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah. Kemudian semasa hidupnya selalu berusaha untuk menipu dengan sikap dan ucapan yang menyesatkan. Orang munafik juga membahayakan bagi orang lain karena ia selalu berusaha mengadakan pengacauan baik akidah, ibadah, dan muamalah. Yang keempat ada fasik. Fasik adalah orang yang berpaling dari apa yang telah diterima sebagai kewajiban atau tidak mengindahkan perintah Allah karena melalaikan untuk mengingatnya. Oleh karena itu, dalam Al-Quran digambarkan bahwa orang yang fasik itu ialah orang yang lupa kepada Allah. Ada beberapa bahaya fasik, yaitu yang pertama, tidak bisa dijadikan saksi, maksudnya orang fasik tidak dapat diterima kesaksiannya orang lain, terutama nama baiknya merugikan diri sendiri dan orang lain, terutama nama baiknya. Kemudian, bila meninggal dunia tidak boleh disolatkan dan mendapat azab atau siksa dari langit. Kemudian, bahaya bagi orang lain adalah suka menyuruh yang mungkar dan melarang berbuat ma'ruf serta tidak memenuhi janji. Next.
Baik, saya kembalikan kepada dia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.